itu saya mendengar suara, maksudnya suara seperti teriakan. Teriakan. Nah, saya anggap itu teriakan itu teman manusia. Contoh suaranya gimana, Lek? Huh, huh. Gitu. Kan waktu itu saya enggak tahu. Saya balas beberapa kali dan pada saat itu saya berpikir tuh, kok nggak balas lagi, jangan-jangan ada sesuatu. Nah disitulah saya mulai mental saya drop. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman semua, syukur alhamdulillah kita sekarang lagi berada di Capang ya, di warung kopi Kumpul Konco ya, bersama Lek Owop. Jadi beliau merupakan salah satu teman saya di tempat kerja, tapi kami undang ke sini karena apa? Karena beliau itu memiliki satu hobi yang unik, teman-teman. Nah, hobinya apa? Semakin tua tapi malah semakin semangat gitu loh. Terkait dengan petualang di gunung, ya Lek ya. Mendaki gunung. Oke. Bagaimana kabarnya, Lek Owop? Alhamdulillah sehat. Oke. Selama ini Lek Owop ya, pernah memuncak di mana saja? Untuk mendaki gunung iya. Kalau untuk ini sudah ada beberapa gunung yang pernah saya daki. Salah satunya yang tertinggi di Pulau Jawa, itu di Gunung Semeru. Gunung Semeru. Ya. Itu awal pendakian saya itu tahun 1999. 1999. Berarti, baru 3 tahun saya lahir. Sudah lama itu. Waktu SMA atau kuliah waktu itu? Saya mengawali itu waktu SMA, tepatnya tahun 94. Itu sudah saya melakukan kegiatan di alam bebas ya. Waktu itu kita belum tahu mendaki gunung itu apa aja yang harus dibawa. Yang penting saya berangkat apa adanya. Apa pernah ikut komunitas terus ingin mendaki gitu? Sebelum mengawali itu saya tidak pernah ikut komunitas, jadi ya sudah berangkat saja, pengen berangkat. Nah setelah masuk kuliah baru saya ketemu teman-teman, di situ ada akhirnya membuat sebuah komunitas yang dulu itu namanya Primitive Mountaineering Malang. Itu tahun 98. 99. Itu berarti pas waktu SMA Lek ya? Itu masuk kuliah. Masuk kuliah. Awal masuk kuliah ya. Masuk kuliah, udah masuk kuliah itu. Sudah semester berapa ya? 98 itu masuk semester 6 kalau nggak salah. Kenapa sih kok sampean itu hobi muncak itu Lek? Ya, apa sing garakno seneng ndek gunung, padahal gunung yo kate golek banyu kadang yo angel ya. Jadi di gunung itu ada sesuatu yang apa ya? Menurut saya itu memberikan sesuatu yang istimewa. Karena apa itu? Karena salah satunya contoh kita ambil yang simpel saja. Ya. Karena kita bergerak ya, berjalan. Itu sudah bagian dari olahraga. Berarti kan tubuh kita sehat. Tubuh kita sehat pertama. Nah, terus yang kedua itu ada nilai edukasinya di sana. Apa? Edukasinya salah satunya ya kita hubungannya dengan alam. Berarti kita sedikit banyak harus gimana cara merawat alam. Habluminal alam. Iya. Jadi kita harus ikut merawat balut. Minimal kita dulu aja. Tidak perlu mengajak orang lain. Kita dulu. Nah dengan tindakan-tindakan kita, dengan dilihat dari teman-teman yang lain bisa menjadi contoh. Salah satu contoh yang pernah jenengan lakukan Lek Owop waktu habluminal alam itu tadi. Waktu itu ya pernah, waktu dulu itu namanya kalau di pecinta alam ya, itu namanya Hari Bumi. Hari Bumi yang tepatnya tanggal 22 April. 22 April ya. Diperingati tanggal 22 April itu Hari Bumi. Di sana kita penanaman pohon. Penanam pohon. Sebenarnya macam-macam sih. Jadi salah satunya kita ngambil tema penanaman pohon untuk apa ya? Supaya bumi tetap lestari. Tetap lestari. Jadi ada pepatah yang teman-teman lain mengatakan kita menanam satu pohon itu bisa memberikan kehidupan 100 atau 1000 orang.
100.000 orang, iya, iya, iya. 100 Ya, aku atau pernah mendengar 1000 itu. orang. Karena pohon itu adalah sumber kehidupan, ya, Betul, benar betul. sekali. Ya. Akhirnya Li Awop seneng muncak. Nah, dari situlah kegiatan saya mulai, ya sebenarnya itu apa ya, hobi yang mungkin sampai sekarang saya lakukan. Sampai sekarang. Sampai sekarang Sik saya sampean lakukan. kan wis umur piro, berkepala piro iki? Umur saya sekarang sudah masuk ke 44 tahun. 44 tahun. Ya. Mungkin senior-senior saya banyak sekali. Jadi saya salah satunya dari senior-senior yang sudah masih banyak sekali yang sampai sekarang pun aktivitas di gunung ada. Kira-kira setiap minggu atau setiap bulan sekali, Lek? Tergantung. Tapi kalau saya kan, ini kembali ke belakang lagi ya. Iya, Saya iya. pernah vakum istilahnya jeda itu tahun 2002 sampai akhir 2014. Berarti sekitar beberapa tahun yang lalu ya. Ya, terus saya mengawali lagi itu tahun 2015. Jadi Tahun 5 tahun 2015. kebelakangan ini saya sangat sering, bahkan hampir setiap minggu saya jalan. Hampir setiap minggu. Hampir setiap minggu. Ambekannya ya boleh. Kuat tak? Ya, alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk bisa apa ya, masih kuat. Masih kuat. Masih kuat lah untuk berjalan. Kita kan jalannya kan tidak seperti orang berlari. Ada tekniknya atau gimana? Pasti itu Oh, pasti gimana, ada gimana, teknik-teknik. Mungkin teknik supaya berjalan. teman-teman tahu lah. Oh iya. Kita jangan memaksakan diri aja. Yang intinya di situ. Kita ukur kemampuan kita seberapa apa namanya? Ukur kemampuan apa ya? Jangkah atau langkah. Kalau kita terlalu lebar kita juga akan terlalu capek. Kalau kita terlalu pelan ya kita juga akan terlalu capek. Jadi yang tahu diri sendiri. Yang tahu diri sendiri. Diri kita sendiri. Jadi nanti apa namanya? Iramanya seperti apa? Iki ilmu rasa iki. Angel lur. Ilmu rasa sing digawe. Jadi tidak bisa antara satu orang dengan yang lain itu nggak sama. Nggak sama. Nggak sama. Pernah muncak nggak nginep langsung pulang Sering. itu pernah? Sering tambah. Sering. Itu sering. Memang akhir-akhir ini saya sering melakukan istilah bahasa sekarang itu tektokan Tektokan. atau PP kalau teman-teman PP. saya di komunitas saya itu PP jadi pulang pergi. Begitu berangkat pagi kita biasanya ya jam 3 pagi itu sudah keluar rumah. Langsung keluar rumah. Kita melakukan aktivitas mendaki itu setelah sholat subuh. Biasanya setengah 5, jam 5 kita start ke puncak. Kalau Gunung Arjuna pernah? Pernah. Jadi kalau di wilayah Malang sini, Gunung Arjuna, Gunung Welirang, Gunung Kuda, Panderman, terus sekitar Penanggungan dan sekitarnya, insya Allah sudah saya daki semua. Gunung Arjuna berapa hari, Le? Kalau yang kita mau yang nginep atau yang tektokan? Yang tektokan? Tektokan cuma satu hari ya, karena katakanlah bisa 12 jam lebih lah. 12 jam lebih. Saya pernah itu naik turun itu waktunya variatif tergantung fisik saya. Jane sing digoleki opo sih lek ning dhuwur iku? Lah masa 12 jam munggah mari mudhun maneh. Itu apa ya? Saiki apa ya? Fisik termasuk fisik. Jadi kebugaran ya. Kebugaran. Kita bicara di kebugaran. Kalau misalkan apa yang didapat banyak sebenarnya di sana. Banyak sekali dari mendaki gunung itu ilmunya banyak sekali. Jadi macam-macam mulai dari kesabaran, terus ketekatan, terus niatnya apa. Oh, berarti nggak boleh ketika naik gunung niatnya jelek nggak boleh ya? Itu katanya ada dihubungkan kalau mistis itu kalau niatnya jelek bakal celaka gitu, apa benar itu? Itu menurut saya ya ada benarnya juga karena niatnya sudah tidak ikhlas kan. Tidak ikhlas. Jadi memang punya tujuan tertentu, kecuali dari awal memang dia sudah punya tujuan tertentu. Salah kan sebenarnya banyak. Bukan di gunung saja ya. Bukan di gunung saja. Jadi kalau di gunung itu kan banyak macamnya orang-orang yang datang ke sana. Ada yang rekreasi, ada perjalanan spiritual, terus ada yang hanya istilahnya apa olahraga. Banyak sekali. Jadi banyak sekali macam-macam kegiatan di alam bebas itu. Yang selama ini pengalaman saya karena saya butuh badan saya sehat, ya saya nggak pernah menemui hal-hal gaib seperti itu, Le. Kalau seperti itu pernah.
Pernah. Pernah lah, nggak mungkin. Berarti kita percaya nggak- sama hal-hal goib, Le? sangat Percaya. percaya, sangat percaya. Walaupun kita tidak pernah melihat penampakannya ya, Ah. tapi mendengar itu pasti ada. Nggak pernah misalkan disesatkan jalan gitu pernah? Kalau disesatkan jalan itu karena ada beberapa hal ya. Kita Pernah ini berarti ya? ada beberapa hal, salah satunya kalau kita bicara mistis itu biasanya orang atau pendaki sendiri itu pikirannya kosong. Kosong. Pikirannya kosong. Jadi dia tidak fokus. Tidak fokus. Faktor kelelahan. Ah. Itu faktor kelelahan itu sangat-sangat sangat berpengaruh ke mental. Berarti kalau lelah solusinya ya istirahat. Istirahat ya. Kadang-kadang kita juga salah satunya kita lupa jalurnya. Oh, kemudian di sini. Kok saya gini ya? Saya pernah itu awal-awal saya mengawali lagi itu di Gunung Welirang. Di Gunung Welirang memang tujuannya kita langsung ke puncak, tapi di tengah-tengah perjalanan ya enggak tahu, moro-moro ya wis. Sampai saya situ, yakin gitu. Sampai mana gitu nggak tahu ya. Ya paling saya ya hitungan jarak aja. 20-50 meter, oh ini jalannya salah, kita kembali lagi. Kalau kita itu yakin, strategi kalau salah ya, ya. kita lebih baik istirahat, berhenti dulu. Berhenti, jangan dipaksakan, karena ya itu tadi resikonya besar. Misalkan ada hujan lebat ya, hujan lebat, kita harus melangkah atau berhenti juga. Lebih baik jalan. Lebih baik jalan. Kalau hujan lebat. Karena apa? Karena apa, Le? Semakin kita diam, kan tubuh ini kan butuh apa ya istilahnya? Hangat kan. Hangat. Kalau kita diam, dingin, dan itu akan mengakibatkan bahasanya itu hipotermia. Hipotermia nggak sih? Itu sangat riskan dan sangat berbahaya kalau kita tidak bisa tahan. Itu efeknya sangat fatal. Iya. Sampai ada yang meninggal juga. Itu banyak sekali kejadian itu di gunung, banyak sekali. Kalau banyak kabut gitu, Le? Banyak kabut sejauh kita bisa memandang, nggak ada masalah. Berapa jarak pandang itu kira-kira? Kalau menurut Le Owopi? Sejauh sejauh kita memandang lah, maksudnya sejauh kita memandang itu bisa di atas puluhan meter, 25 atau 50 meter itu bisa. Oke, bagus. Berarti harus hati-hati juga. Hati-hati. Kira-kira apa saja bekal yang perlu disiapkan, Le? Waktu muncak. Bekal yang perlu disiapkan kalau misalkan kita pas nginep ya. Kalau nggak nginep ada dua kan? Ada Sing dua, TikTok tadi. sama yang nginep. Kalau yang nginep kita harus persiapan dulu. Kita mau ke gunung mana? Ke gunung mana? Nah, kita ambil contoh misalkan ke Gunung Arjuna misalkan. Ke Arjuna. Kita butuh berapa hari di sana? Katakanlah 3 hari. 3 hari. Berarti 3 hari 2 malam kan. Selama 3 hari 2 malam kita harus tahu berapa kali kita memasak. Perbekalannya, logistik istilahnya ya, logistik apa aja yang akan kita bawa. Harus difikirkan ya dari ya, bawah. Jadi kalau secara detailnya itu sangat ribet, harus kecukupan gizinya kan, ini semua dihitung. Semua dihitung ya. Dihitung secara kalau yang seperti ini biasanya bawa beras itu pasti. Terus yang instan, mie instan, sayur-sayuran. Tapi biasanya kalau mie instan itu hanya untuk darurat saja. Sebenarnya untuk itu tidak disarankan. Oh, nggak disarankan sebenarnya ya? Sebenarnya tidak disarankan. Tapi karena untuk bawa simpelnya, nasi beras. Lebih baik bawa beras. Tapi kalau tapi pada umumnya mie instan tetap dibawa. Tetap dibawa ya, karena untuk selingan. Sleeping bed dan lain sebagainya. Oh iya, itu baru logistik makanan, ya. Makanan banyak sekali. Berapa hari kita memasak, katakanlah 3 hari, berarti kita sehari 3 kali. Berarti kalau 3 hari berarti ada 9 kali memasak. Terus camilan apa aja yang dibawa itu sesuaikan aja dengan kesukaan kita. Terus peralatan untuk kelengkapannya seperti tas karier kita harus memadai. Terus sleeping bag atau SB kita harus bawa, jaket, pakaian ganti, tetap itu terus tenda. Kalau sekarang kan banyak senter, terus perlengkapan obat-obatan itu penting P3K juga. Itu sangat penting. Terus banyak lagi. Jadi itu bagian-bagian yang harus
perhatikan. Kalau pas TikTok itu, Le, Sama sebenarnya. sama. Sama, cuman TikTok kan kita tidak harus nginep kan, tidak perlu nginap, dan itu juga sama, kita sehari itu aja tetap pakaian ganti kita harus bawa. Pakaian ganti harus bawa. Walaupun kita bawa ke puncak ke perjalanan, tapi kita siapkan di bawah. Oke. Selama ini, Le, ya, aku pengen tahu gunung mana sing membekas, maksudnya sing paling sampean senengi ya. Gunung yang paling berkesan ya, membawa Sing paling memori, berkesan. memori yang sangat. Mungkin pernah muncak sama pacarnya, istrinya Kalau dulu. kalau itu, nah itu Enggak. saya awal-awal pendakian ke gunung di atas 3000 itu sekitar tahun-tahun 95-96, kebetulan Ya. waktu itu saya ke Gunung Argopuro. Argopuro. Oke, heeh. Gunung Argopuro itu saya waktu itu tahun 96. 96. Ya, di sana. Aduh, Di seket situ lahir memang- iki. Di sana memang jalurnya panjang, luar biasa panjang. Luar biasa. Jadi butuh waktu untuk sampai ke puncak. Itu saya perjalanannya itu 4 hari. 4 hari. Hari ketiga baru nyampe puncak. Nah disitulah dalam perjalanan itu ada sesuatu yang sampai sekarang membekas. Apa itu? Pada saat itu ya ini mungkin apa ya, pengalaman pribadi ya, Iya. pengalaman pribadi. Waktu masuk hari kedua itu menjelang sore, maksudnya sekitar surup lah. bahasa Surup, Jawa ini katanya surup ya, peteng. katanya peteng. Katanya peteng. Di situ saya mendengar suara, maksudnya suara seperti teriakan. Teriakan. Nah saya anggap itu teriakan itu teman manusia. Contoh suaranya gimana, Le? Gitu. Gitu. Kan waktu itu saya enggak tahu. Saya bales beberapa kali dan pada saat itu saya berpikir tuh kok nggak bales lagi, jangan-jangan ada sesuatu di situ. Nah disitulah saya mulai mental saya drop down. Drop down. Akhirnya saya nggak bisa. Saya berdiri pun ini seperti wong lumpuh. Saya nggak bisa Tiba-tiba berdiri. nggak bisa berdiri. Iya, saya nggak bisa, kayak jatuh gitu aja. Dan di situ terjadilah perdebatan mulut. Karena saya tiga Berapa orang. orang? Oh, tiga. Tiga orang ya. Jadi tiga orang saya perdebatan mulut dengan satu orang teman saya ini. Dan akhirnya saya minta waktu di situ. Saya minta waktu beberapa saat untuk saya menenangkan diri. Menenangkan diri, dan saya waktu itu minta tunggu setelah azan maghrib kita lanjut. Alhamdulillah setelah itu semua, akhirnya alhamdulillah perjalanan kita lanjutkan. Tapi selamat sampai tujuan, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nggak ada Di situ, kendala itu, Le? Nggak pernah melihat penampakannya langsung gitu, nggak? alhamdulillah tidak pernah. Jadi selama saya melakukan kegiatan di alam bebas pendakian, saya tidak mau sebenarnya. Nggak mau kelihatan hal-hal Nggak mau hal seperti itu. ya. Kalaupun misalkan suara-suara, ya pernah dengar saya. Tidak mungkin lah, karena di alam bebas itu kan memang tempatnya. Kita harus percaya itu. Kalau kita tidak percaya, ya berarti kan kita mengingkari makhluk Allah juga. Oh iya, benar sekali. Sungguh mulia. Jadi Oke. ya, yang penting kita ibaratnya gini, kita kan tamu di situ. Kita tamu Tamu. di situ ya. Selayaknya tamu, kita harus jaga sopan Menghormati. santun, menghormati yang di sana. Itu. Jadi ya layaknya tamu lah. Gimana seorang tamu, Lek. Misalkan Mas Siap datang ke rumah saya moro-moro, aduh. Yang punya rumah kira-kira marah nggak? Iso-iso ditembak. Iya kan, nah, seperti Ya, itu. seperti Jadi tetap kita harus menghormati. Oke, terima kasih. Menghormati. Kira-kira salam lah buat teman-teman semua. Mungkin Le Owop ada salam buat teman-teman yang mendaki. Mungkin Iya. ada teman seperjuangan Le Owop yang ada di sini. Ya untuk teman-teman semua yang sehobi ya, satu Ya, hobi. sehobi. Salam lestari. Salam lestari. Hanya ini aja, mengingatkan sesuatu kalau mendaki gunung, apapun kegiatannya, terutama karena saya beraktivitas di gunung, selalu diperhatikan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil. Misalkan ya perbekalan. Berbekalan. Ya itu tadi yang wajib dibawa Oh itu iya. tadi. Yang tadi dibahas. Walaupun kita sudah sering kali ke gunung, kita tetap harus berhati-hati. harus di situ. berhati-hati. Meskipun Berhati-hati, kecil, ya. jangan sampai Jadi diremehkan. untuk yang teman-teman yang baru-baru, jangan gerusa-gerusu dipikirkan. Jadi tidak harus, aku tahu tekan ini, itu bangga, iya bangga. Tapi jangan lupa tujuan naik gunung adalah pulang, bukan Oke. puncak bonus. Oke.
tujuan naik gunung adalah pulang, puncak adalah bonus. Oke, Iya. teman-teman, ini sangat bijak sekali dari Leo. Oke, oke. Ada tambahan lagi? Ya, saya rasa itu cukup. Nanti kita sambung lagi Oke, lain oke. waktu. Terima kasih teman-teman. Mungkin perbicaraan kita sama Leo cukup sampai sekian. Jika teman-teman ingin berdiskusi lagi atau berdiskusi langsung dengan Leo, silakan. Nanti tinggal komen di kolom komentar atau hubungi nomor WA-nya langsung, nanti saya tautkan. Atau bisa juga lihat di akun YouTube-nya Leo, apa namanya, Le? Leowop Channel. Leo channel. Baru, Ya, baru baru, seumur masih jagung. baru, seumur jagung. Cuma nggak apa-apa. Muncaknya sudah lama, tapi kan pengalamannya sudah banyak. Akhirnya ketika membuat channel pastilah nanti Iya, bisa iya. membuat edukasi ke semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. bisa bermanfaat. Nanti saya cantumkan di sini, Le. Oke, Akun siap, Instagram. siap. Oke, oke. Terima kasih. Itu saja dari kita, saya dan Leawop. Apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun baik disengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lestari. Salam lestari. Ngopi. Ketika ngomong salam, aku sekate ngopi.